Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Walansari dengan NIM 206121067 dari kelas 6B. Dan di sini saya ingin mempresentasi, I want to present our my my title. My title is about uh, the implementation of short story to increase English vocabulary mastery at the 7th grade student of SMPN 3 Surakarta or High School 3 Surakarta. So, first of all is about vocabulary. Vocabulary is a collection of alphabet that form words and have meaning. Thus, vocabulary is the most important factor in English. If students do not master the vocabulary, students will not understand what they read, listen, read, and talk about. So, first of all, I want to making a short story. Then it will increase a vocabulary of the 7th grade student. So simple like this. The example is like this is a story about the arrogant rabbit and the turtle. So before we start our collecting the data, I want to ask some vocabulary or kata-kata sulit kepada siswa-siswa seperti ini. Seperti kata-kata sulit seperti ini. This is first is arrogant, run fast, faster, believe, running, agree, woke up, brainer, lose, asleep, and humble. Uh, Sebagaimana kata-kata vocabulary, kata-kata sulit ini terdapat dalam cerita yang terkandung di cerita The Arrogant Rabbit and the Turtle ini. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak-anak apakah mereka mengetahui kata-kata sulit ini. Bila mereka belum mengetahui, setelah itu saya akan menyuruh mereka membaca cerita ini, yaitu The Arrogant Rabbit and the Turtle ini kita akan baca bersama. Kemudian kita akan mengartikan bersama-sama. Setelah itu, setelah selesai, kita kembali lagi dan akan mengulang vocabulary ini. Seperti kata arrogant ini dalam cerita The Arrogant Rabbit and the Turtle ini berarti adalah The Arrogant Rabbit, yaitu kelinci yang sombong dan juga pura-pura. Seperti itu singkatnya, namun dalam kasus action atau dalam eksperimennya nanti, saya akan menyesuaikan dengan grade kelas yang saya ambil, yaitu kelas 7 SMP. Jadi saya akan menggunakan short story yang tidak berbentuk kertas, tapi mungkin akan lebih ke visualisasi atau video dari YouTube or sources lainnya. So bisa juga selain kata-kata sulit, kita juga bisa menggunakan media gambar untuk meng-increase atau meningkatkan vocabulary, yaitu seperti ini. Ini untuk
kasus yang lain, yaitu seperti gambar ini dengan diberi titik-titik di bawahnya untuk menjawab what is the animal eat? This is rabbit. Nanti di bawahnya kalau mereka sudah membaca, mereka akan bisa menjawabnya dengan rabbit. Lalu ini adalah turtle dan siswa akan menyebutnya dengan turtle. Selain itu, seperti ini. This is a turtle and this is a rabbit. What is the rabbit doing? Rabbitnya adalah sedang tertidur. Jadi nanti di bawahnya akan dijawab dengan rabbit has a sleep. Dan seperti ini lagi adalah kura-kuranya menjadi pemenang. Jadi nanti di bawahnya akan dijawab dengan pemenang or winner. Dan yang terakhir adalah this is. This is a rabbit and turtle. So what rabbit doing is run fast atau berlari dengan cepat. Seperti itu secara singkatnya, namun ini hanya gambaran dulu. Saya belum mengetahui atau berpikir lagi secara matang. Jadi mungkin atau mungkin saya akan mencari beberapa sumber yang terkait dengan judul saya, yaitu Mastery Vocabulary with Short Story. Seperti judul yang saya temukan ini, penulisnya menggunakan pre-experimental research to find the data about improvement students vocabulary mastery after using short story. So the also the writer is using the research use one group pre-test and post-test designed to contrast and time contrast that research had to COVID-19 and the implementation of PPKM at the school so that the time for implementing learning in class was limited. The population jadi research di sini peneliti menggunakan 20 siswa dan kemudian dibuat menjadi 2 grup, di mana yang satu grup tadi mereka diberi sama-sama diberi treatment yang sama yang bernama measuring students ability by giving assessment relate to the given story. The difference was bedanya adalah peneliti memberikan waktu yang berbeda dalam memberikan tes tersebut. Oke. Lalu dalam penelitinya, peneliti ini berhasil meningkatkan vocabulary siswa dengan menggunakan short story tersebut karena secara umum pun anak-anak lebih menyukai short story daripada story ilmiah atau sesuatu yang dirasa kurang jangkauannya terhadap anak-anak. Jadi saya akan menggunakan metode ini atau akan mengadaptasi dari penulis ini sebagai langkah selanjutnya untuk saya mengembangkan skripsi atau activity yang akan saya gunakan untuk mengolekting data. So, itu adalah
sedikit gambaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.